Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini saya itu di WA oleh OJK, ya. OJK mengirimkan chat berupa informasi bahwa OJK ini telah merilis aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau disingkat menjadi APPK. Nah, kita lihat apa saja isi chat dari OJK tersebut. Langsung kita ke TKP-nya yuk. Nah, ini dia chat yang dikirimkan oleh OJK ya. Ini chattingannya gitu kan. Nah, sebelumnya ini ya saya sebagai YouTuber Galbay itu saya selalu cek satu persatu legalitas dari pinjol-pinjol yang ada di Indonesia gitu ya. Ini ada Kredinesia, Modal Nasional, Klik Kami gitu ya. Status legal, legal, legal gitu kan. Ya ini siapa tahu gitu kan, siapa tahu yang tadinya legal diam-diam ya jadi ilegal gitu kan. Ya harus diinformasikan ke publik gitu kan agar tidak bertransaksi lagi dengan pinjol ilegal. Oke. Nah, kita lanjut baca isi dari chat WA OJK-nya ya. Ini ada itu ya, gambar gitu ya. Saya download dulu saja, oke. Sudah saya download, ini isinya gitu ya, oke. Di sini 3 layanan APPK yang wajib kamu tahu gitu kan. Yang wajib kamu tahu. Satu, pertanyaan. Gunakan layanan ini jika kamu ingin menanyakan hal-hal terkait produk atau layanan di sektor jasa keuangan gitu. Oke. Jadi yang pertama ini ya, yang pertama ini jika Anda ingin menanyakan seputar produk keuangan, misalkan asuransi, investasi, pinjol gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan produk-produk keuangan ya, dan bisa juga menanyakan legalitas dari sebuah perusahaan tersebut ya. Anda bisa menanyakan hal itu. Misalkan ada platform investasi gitu ya. Ini legal apa ilegal sih gitu kan, atau pinjol gitu. Ini legal atau ilegal? Anda bisa bertanya ke sini. Oke. Kita lanjut yang kedua gitu ya. Pemberian informasi atau laporan gitu ya. Gunakan layanan ini jika kamu ingin menyampaikan informasi atau laporan ke OJK gitu. Jadi yang kedua, misal Anda menemukan investasi bodong gitu ya, laporkan yang gini. Wah, ini investasi yang menjanjikan return yang nggak masuk akal gitu ya. Jadi ciri-ciri investasi bodong itu adalah return atau keuntungan yang tinggi dengan modal yang sedikit. Oke, biasanya investasi bodong ini di ranah sepak bola gitu ya, tebak skor bola gitu, itu bodong gitu, investasi bodong gitu ya. Atau Anda menemukan praktek percobaan penipuan, seperti ada yang tiba-tiba telepon Anda mengaku dari perusahaan fintech ini, dari bank ini gitu ya, meminta kode OTP, meminta menyebutkan PIN Anda, ya suruh klik link yang scam gitu kan. Nah, silakan Anda laporkan ya di nomor 2 ini gitu kan. Oke, lanjut kita ke nomor yang 3 gitu ya. Yang ketiga, gunakan layanan ini jika kamu ingin melakukan pengaduan seputar sektor jasa keuangan kepada OJK gitu ya. Nah, Anda bisa mengadukan permasalahan Anda tentang fintech maupun badan pembiayaan lainnya jika perusahaan-perusahaan fintech dan badan pembiayaan ini melanggar aturan-aturan OJK ya. Contoh, penagihan pinjaman online yang berisi intimidasi, ancaman, penghinaan, penyebar luasan data pribadi dengan maksud untuk mempermalukan ya, dan juga menagih kepada yang tidak mempunyai sangkut paut atas hutang Anda, seperti mengambil nomor rekan atau kerabat Anda yang tidak pernah Anda jadikan sebagai kontak darurat ya, melakukan kunjungan penagihan kepada orang lain, misal tetangga Anda, RT, RW gitu ya. Anda bisa ya mengadukan permasalahan Anda ini ke OJK. Oke, itulah 3 definisi dari layanan OJK pada gambar tersebut ya, pada gambar ini gitu ya. Anda bisa melaporkannya. Nah, oke, kita sekarang baca chattingannya tadi ya. Kita baru lihat ininya aja ya, gambarnya aja ya gitu. Oke. Kita baca chattingannya. Kenali lebih jauh dengan aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. APPK adalah kanal layanan konsumen OJK berbasis website. Nah, jadi website gitu ya, bukan aplikasi sebenarnya, website gitu. Yang dapat diakses untuk bertanya, melapor ataupun menyampaikan pengaduan di sektor jasa keuangan, ya. Tidak hanya fintech saja, ya, keuangan semuanya, asuransi offline gitu kan ya, bank, ya bank-bank pun bisa ya Anda laporkan, tidak hanya pinjol-pinjol saja. Oke. Kita lanjut, 3 layanan utama APPK ya tadi ya. 1, pertanyaan.
2 laporan, 3 pengaduan gitu kan. Dokumen yang perlu disiapkan dalam menggunakan layanan konsumen APPK adalah kronologis pengaduan, surat pernyataan bermaterai, KTP, sertakan bukti dokumen pendukung lainnya gitu ya. Jadi lebih resmi gitu ya, karena ada surat pernyataan bermaterai gitu ya, dan juga sertakan bukti dokumen pendukung lainnya gitu ya. Jadi lebih resmi gitu ya. Anda juga tidak bisa mengada-ngada gitu ya laporannya gitu kan. Misalkan ya Anda itu mau lapor ke sini ya Anda harus menyiapkan surat pernyataan bermaterai gitu. Jadi lebih resmi dan juga ya kemungkinan untuk ditanggapinya kalau sudah seperti ini itu akan cepat gitu ya dan beneran ditanggapi gitu karena sudah ada surat pernyataan bermaterai ya, enak ya. Oke, enak sekali sekarang minjol itu. Oke, jika ada yang nakal gitu kan kita laporkan bareng-bareng ya. Lalu segera kunjungi https kontak 157ojk.go.id. Salam kontak 157. Kita klik ya, kita klik. Apakah scam? Oh tidak ya, OJK tidak akan scam gitu ya. Nah, ini tadi saya mengklik ya link yang ada di WA OJK itu dan di-landingkan ke sini gitu ya. Ini landing page-nya dari OJK gitu ya. Kontak 157 OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selamat datang di aplikasi portal perlindungan konsumen APPK ya. Bertanya, melaporkan atau menyampaikan pengaduan produk atau layanan keuangan akan menjadi lebih mudah gitu ya. Lebih mudah, tidak seperti yang dulu mungkin gitu ya. Nah, aplikasi portal perlindungan konsumen. Berikut adalah layanan yang disediakan oleh kontak OJK online. Pertanyaan, penyampaian informasi, pengaduan. Oke, kita lanjut dulu ke bawah. Apa yang kami kerjakan? Kontak 157 disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sesuai kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK berkomitmen untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan konsumen terkait produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menyediakan fasilitas penanganan pengaduan konsumen agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, kontak 157 OJK memiliki 3 layanan fasilitas berupa tadi ya, pertanyaan, laporan, pengaduan gitu ya. Jadi OJK ini berkomitmen gitu ya, berkomitmen untuk memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen agar dapat ditindaklanjuti ya, semakin enak. Oke. Kita scroll ke bawah lagi pengumuman dan publikasi. Oh, ini artikel-artikel gitu ya. Artikel-artikelnya ini. Oh, ini apa ini ya? Ini ada ya video informasi dan kegiatan gitu ya. Ya, Anda klik saja kalau nanti mau berkunjung ke sini gitu ya. Oke. Sekarang kita misalkan ingin mengadukan ya, mengadukan pinjol yang nakal ini ya. Ini pertanyaan bukan penyampaian informasi, bukan pengaduan. Coba saya klik pengaduan di sini ya. Nah, oke. Di sini ya. Di sini ada banyak kolom-kolom gitu ya. Cari permasalahan. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara melaporkan pinjol-pinjol ya, pinjol-pinjol yang nakal. Oke. Di sini ya. Pilih permasalahan yang Anda alami. Permasalahannya adalah misalkan penagihannya gitu kan, penagihan. Kita ketik penagihan. Penagihan gitu kan. Nih ya, langsung muncul ya opsinya di sini. Jadi harus opsi ya. Misalkan Anda itu disebar datanya, sebar data gitu kan. Sebar data. Tidak ada ya di sininya. Ini opsi di bawah sininya nih. Masih ketik minimal 3 karakter gitu. Sebar data tidak ada gitu ya. Jadi penagihan masuknya gitu ya. Penagihan ya. Tuh, perilaku petugas penagihan. Ya. Lalu di ke sebelahnya sini ya, pilih produk jasa keuangan ya. Produk jasa keuangannya apa? Ya, fintech gitu kan. Fintech. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Oh, ini ya, pilih produk jasa keuangan ya, pinjaman online multiguna,
untuk pemberi dana, pinjaman online multiguna, untuk penerima dana, pinjaman online produktif, pemberi dana, online produktif. Ya, jadi ada yang multiguna, ada yang produktif. Ya, multiguna itu kalau tidak salah ya, multiguna itu untuk uangnya, uang dana itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Ya terserah Anda untuk kebutuhan sehari-hari pokoknya. Kalau produktif itu untuk usaha ya. Jenisnya itu dananya itu untuk usaha begitu. Oke ya. Berarti kita itu klik yang multiguna, yang penerima dana ini ya, bukan yang pemberi dana gitu. Penerima dana, Anda kan penerima dana. Kita klik, oke, fintech, pinjaman online multiguna penerima dana ya. Lalu di sini ada sektor perusahaan, subsektor perusahaan, jenis perusahaan. Ini kalau diklik nggak bisa ini ya. Tuh, kalau diketik juga nggak bisa. Nih, ya gitu. Jadi kita lanjut ke sini ya. Pilih nama perusahaan, misalkan pinjol. Ya. Pinjolnya apa? Kredit pintar misalkan ya. Kredit, tuh banyak ya, kredit pintar. Nah di sini ada gitu kan, kredit pintar Indonesia gitu kan. Misal coba yang lain ya, Uang Mi, PT Uang Mi Fintech ada gitu ya. Nah di sini kolom yang tadi yang tidak bisa diklik itu akan otomatis terisi sendiri. Oke ya, ketika kita sudah mengetikkan dengan benar nama perusahaannya. Misal kita coba isi cash tidak ada. Ya, apakah ilegal? Bukan. Ya, jadi harus nama perusahaannya. Kredivo juga nggak ada di sini ya. Kredivo, nah nggak ada ya. Tapi kalau Vinasel gitu kan, Vinasel tuh kan ada kan ya. Vinasel, maaf. Tuh ya, ada ya. Vinasel, ada kan Kredivo kan gitu kan ya. Coba misalkan ya oke lah yang legal mah ada gitu kan. Kalau yang ilegal, pinjol ilegal gitu. Cash now. Cash now. Gitu kan tidak ada ya cash now ini ya. Nggak ada gitu. Nah kalau Anda dipinjol ilegal dan nggak ada gitu ya, nggak ada namanya gitu, pinjam now, nggak muncul namanya di sini gitu kan. Anda klik yang di sini ya. Klik centang ini, saya tidak menemukan perusahaan yang akan saya laporkan gitu karena ilegal ya. Boro-boro ada di sini gitu kan. Oke. Setelah ini sudah semua perilaku petugas penagihan, produknya itu pinjaman online multiguna. Di sini karena tidak ada, kita klik centang yang ini. Kita klik lanjut ya. Misalkan kita ingin melaporkan yang ilegal gitu kan. Lanjut di sini kita dilandingkan ke pengajuan pertanyaan ya. Gunakan formulir ini bila Anda ingin menanyakan sesuatu ke OJK atau mengadukan ya sebenarnya gitu. Pilih permasalahan yang Anda alami. Ya tadi penagihan ya. Penagihan. Oh ya, penagihan. Pilih produk jasa keuangan pinjaman online. Pinjaman. Nah, ini ya. Fintech pinjaman online multiguna penerima dana. Oke, sudah seperti itu. Ini tidak bisa diisi, ini karena ilegal tidak ada namanya ya. Saya klik di sini nama perusahaan. Misalkan Cash Now ya. Cash Now. Cash Now itu perusahaannya apa sih? Kita coba klik di sini ya. Cash Now gitu kan. Nah, ini kita klik di sini. Saya ingin mencari tahu perusahaan Cash Now itu namanya apa. PT Harapan Internasional Indonesia. Ya, oke. Di sini ya, PT Harapan Internasional Indonesia. Kita copy ya. Lalu ke sini. Set gitu kan. Anda paste di sini PT Harapan Internasional Indonesia, gini aja ya, biar nggak bingung juga. Set cash now, cash now. Judul pertanyaan atau judul pengaduannya, penagihan sebar data, gitu saja ya, penagihan sebar data. Oke, judulnya. Nah, deskripsi pengaduan Anda atau pertanyaan Anda apa? Misalkan penagihan yang dilakukan kan oleh pihak Cash
Now ya. Lalu menyebarkan data pribadi saya berupa foto-foto pribadi ya kan kepada seluruh kontak saya ya, dan saya juga dibikinkan poster ya, yang mana bahasanya ini maaf ya kalau bahasanya begitu ya, dan saya juga dibikinkan poster yang mana saya poster yang mana memfitnah saya bahwa saya maling gitu kan. Maaf ya kalau bahasanya kurang tertata ya gitu ya. Bahwa saya maling gitu kan. Oke, begitu saja ya. Penagihan yang dilakukan oleh pihak Kes Now menyebarkan data pribadi saya berupa foto-foto pribadi kepada seluruh kontak saya. Gitu, jelas ya. Dan saya juga dibikinkan poster yang mana memfitnah saya bahwa saya maling gitu kan. Oke ya. Nah, di sini setelah itu data konsumen ya, data Anda gitu. Nama lengkap Anda Agus ya. Nomor ponsel misalkan 087 123 berapa ya, itu nomor Anda. Email konsumen agus123@gmail.com ya. Kota dan provinsi Tegal misalkan ya. Anda ada di Tegal. Nah, lalu ini pilih filenya ya. Pilih filenya, oke. Jadi bukti penyebaran data tersebut gitu ya, bukti penyebaran data tersebut, bukti poster yang Anda itu ya, yang dibikinkan oleh pinjol itu, DC itu ya, bahwa Anda itu maling gitu ya. Anda pilih filenya gitu kan. Anda pilih filenya gitu kan, Anda pilih mana misalkan gitu ya. Nah, gitu. Anda pilih misalkan ya, coba aja. Ya ini sebagai contoh aja ya. Ini walaupun Spider-Man ya nggak apa-apa lah, oke. Set gitu kan. Nah, di sini nanti sudah masuk filenya gitu ya. Apakah Anda mengharapkan balasan? Ya, saya membutuhkan balasan gitu. Atau di sini pilihannya tidak, ini informasi saja. Ya terserah Anda ya, mau ini informasi atau membutuhkan balasan ya Anda klik saja kalau ingin tahu progresnya seperti apa gitu ya. Ya, saya membutuhkan balasan. Oke, lalu di sini ada captcha kodenya gitu ya. 73. Ya, saya itu matematikanya kurang. 73. Sukses ya. Nah, sukses sudah berhasil mengirimkan pertanyaan. Oke. Nah, nanti Anda bisa cek status pengaduan ini ya, ngeklik ini gitu. Nah, OJK keluarkan APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen terbaru ya. Pinjol ini sudah suruh setor 25 miliar, harus punya aset 12,5 miliar, konsumennya banyak yang galbay ya. Dan konsumen pinjol ini makin mudah untuk melaporkan pinjol-pinjol legal atau ilegal yang nakal-nakal ini ya. Jadi bagi Anda yang masih mempertahankan pinjaman online Anda dan sudah buntu, tidak ada uang, Anda harus stop bayar pinjol Anda karena Anda dilindungi. Ya. Apalagi ya yang membuat Anda ragu, tidak galbay. Ya. Harus jual motor dulu, harus jual rumah dulu, harus sengsara dulu. Ya, baru galbay gitu kan. Jangan. Ya. Anda harus stop bayar pinjol mulai hari ini. Ya. Jatuh tempo Anda besok, ya, Anda galbaikan. Mulai hari ini Anda hapus aplikasinya. Ya. Mulai hari ini galbaikan semua pinjol-pinjol Anda. Tidak perlu jadi hancur dulu baru galbay. Ya. Jika Anda ditagih, dimaki-maki oleh DCWA, ya, Anda tunjukkan screenshot bahwa Anda sedang berada di website APPK OJK tersebut. Gitu ya. Atau aplikasi portal perlindungan yang tadi gitu kan. Anda screenshot ya gitu ya. Yang tadi yang kirim dokumen itu ya, yang sedang ada di kirim dokumen itu, Anda bilang ke DC-nya, "Saya akan mengunggah screenshot WA penagihan yang berisi penghinaan ini ke website APPK OJK terbaru." Ya. Lalu Anda chat lagi ke DC itu berisi, "Selamat menikmati." Lalu Anda blokir nomor DC itu. Ya, waduh misterius ya Anda itu ya. Selamat menikmati, blokir gitu kan. Waduh, ketar-ketir.
DC-nya ya, kena mental pastinya DC-nya ya. Gitu. Oke, ya semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.